Selamat malam teman-teman, selamat malam Dokter Yudi, Pak Hema. Selamat malam, Mbak Diela. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir bergabung malam ini untuk berlatih dan studi bersama Tergar Indonesia. Topik malam ini adalah mari hidup secara mandalam, gak cuma selewat, dan kita akan dipandu oleh Dokter Yudi Gejali, Practice Leader Tergar Indonesia. Seperti biasa teman-teman, sebelum memulai sesi latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Dengan ulas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan belas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan belas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik teman-teman, selamat berlatih dan selanjutnya saya serahkan ke Dokter Yudi. Silakan Dok. Masih mute Dok. Baik, hai Mbak Diela, selamat malam teman-teman semua. Apakah suara terdengar dengan baik? Jelas Dok. Baik ya. Sebelum kita akan mengupas topik malam ini dan melatihnya, jadi bagaimana membawa teori konsep yang tampaknya baik gitu ya, tampaknya indah, bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Itu yang paling penting kan. Kita akan latihan meditasi dulu, jadi silakan teman-teman boleh siapkan hidup Anda untuk latihan. Mungkin kamar ditutup, handphone di silent, dimatikan. Kemudian niatkan selama beberapa saat ke depan Anda benar-benar hadir untuk berlatih, bukan sekedar lewat saja. Ya, saya undang teman-teman untuk duduk dengan posisi tulang belakang yang tegak, senyamannya. Tegakkan tulang belakang, namun tidak tegang. Kemudian rilekskan wajah, rilekskan pipi, mulut, mata, rilekskan pundak Anda, kadang pundaknya naik, tegang, siaga. Coba di drop, rilekskan. Izinkan dada bernafas dengan rileks. Bernafas masuk, biarkan mengembang. Bernafas keluar, biarkan merileks. Tidak perlu mengatur nafas. Kita izinkan saja dada kita mengembang, mengempis. Hanya disadari saja. Selama ini, nafas kita biarkan cuma selewat saja. Kali ini mari kita buat berbeda, kita benar-benar hadir dan sadar dengan nafas kita. Seluruh keberadaan kita bersama dengan nafas.
seluruh keberadaan kita menyadari nafas, menyadari nafas dengan rileks, bernafas secara sadar, menyadari perut, menyadari bokong yang duduk, menyadari seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, menjadi satu kesatuan yang hadir, sadar, ada di sini, tubuh kita di sini, batin kita juga sadar ada di sini. Izinkan diri Anda untuk mengalami apapun yang Anda alami saat ini. Ada suara, ada nafas, ada pikiran, ada sensasi di tubuh. Mari kita sambut semuanya itu dalam momen yang hadir saat ini. Sadar saja. Tidak perlu melawan apapun. Apapun yang sedang Anda alami, itu untuk Anda. Disadari saja.
momen demi momen saat ini, sadari satu persatu. Mungkin Anda sudah tidak clear lagi momen apa yang Anda sadari. Tidak ada lagi label, tapi yang jelas ada kesadaran yang tahu, yang berlanjut. Biasanya momen-momen ini lewat begitu saja. Sekarang kita sadar, kita menyadari momen demi momen yang terjadi. Momen yang ada di saat ini. Jika Anda merasa rileks dan nyaman, berarti momen itu untuk Anda sadari saja. Jika Anda merasa tidak rileks, gelisah, atau ngantuk, tidak perlu juga dilawan. Itu adalah momen untuk Anda sadari saja. Apapun disadari. Jangan biarkan lewat begitu saja. Kita hadir bersama dengan nafas. Kita hadir bersama dengan tubuh kita. Kita hadir bersama dengan suara-suara di sekitar kita.
Kita hadir bersama dengan rasa tenang dan rasa tidak tenang yang kita alami. Jika tidak ada pikiran, Anda hadir bersama tidak adanya pikiran. Jika banyak pikiran, banyak perasaan, banyak memori, imajinasi, kita juga hadir bersama dengan banyaknya semuanya itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dikejar. Apapun yang ada, just be with them. Pelan-pelan, Anda kembali hadir bersama dengan nafas Anda, bersama dengan wajah Anda, dan pelan-pelan Anda buka mata seperti biasa Anda melihat hidup Anda, dan hanya hadir saja. Tidak bermeditasi, tapi tidak hanyut kemanapun. Anda benar-benar hadir di sini, di ruangan ini. Hadir saja. Oke, selesai latihannya. Itu 15 menit latihan ya. Gimana, ada yang mau sharing pengalaman meditasinya? Waktu kita ngomong, mari kita hidup secara mendalam. Sebenarnya apa sih yang kita maksud hidup secara mendalam? Gitu ya. Mungkin ada yang mau share, menurut Anda seperti apa, dan bagaimana jika dikaitkan dengan latihan meditasi yang barusan? Silahkan. Kalau ada yang mau share, silahkan dibacakan, Mbak Diala, chatnya, atau jika ada yang mau raise hand and you want to share with your voice, please. Ya, ini teman-teman ada yang sudah respon di kolom chat, ada yang bilang kayak Mbak Tatalim, being present, blessing, bersyukur. Ada dari Mbak Sisil, kenapa responnya saya jadi sedih ya? Lalu ada Mbak Rabiatun, memaknai hidup moment by moment. Nah, ini ada yang raise hand nih, Dok. Kita undang sebentar ya, Mas Yopi ya. Oke, Mas Yopi sudah saya unmute. Silakan Mas Yopi. Selamat malam, Dokter. Malam-malam, Pak Yopi. Ya, saya mau cerita pengalaman. Jadi pernah satu kali saya waktu menunggu dokter di ruang tunggu, saya kan pergi ke dokter. Sambil menunggu saya manfaatkan untuk meditasi. Dan kondisi mata terbuka. Jadi hanya menyadari lingkungan sekitar, suara, visual, tapi tidak meninggalkan kesan semua. Terus setelah beberapa saat, semua pikiran, emosi tiba-tiba makin tenang, sampai satu titik seperti hilang. Hanya terasa denyut jantung dan nafas saja. Untuk beberapa momen,
Dan tiba-tiba saya balik lagi ke keadaan awal, ke jati diri saya. Cuman yang aneh, ada timbul perasaan yang sangat takut ketika jati diri saya balik lagi. Seperti saya kehilangan pijakan, keadaan yang pertama awalnya tenang sekali, terus saya balik lagi ke pikiran, semua timbul pelan-pelan, justru seperti kehilangan pijakan, seperti ketakutan, seperti mempertanyakan jati diri saya yang sekarang itu seperti jadi aneh gitu, jadi kayak kok tadi kosong sekarang ada, terus jadi ada satu ketakutan yang sangat luar biasa, dan saya butuh beberapa saat untuk membiasakan diri lagi, balik lagi ke kondisi normal, keadaan seperti biasanya. Kalau seperti itu, apakah pikiran yang membuat atau memang itu satu peralihan atau gimana ya, Dok? Itu hanya pengalaman meditasi biasa saja. Nothing special about it. Dan juga tidak perlu mencari pengalaman seperti itu, karena pengalaman itu hanyalah pengalaman, bukan pencapaian, bukan keberhasilan, bukan juga Pak Yopi jadi aneh dan stres, atau salah. Enggak, just pengalaman aja. Telah mencicipi kondisi yang melampaui konsep, ya, tapi masih berupa pengalaman saja, dan is okay. Sambut saja pengalaman itu kalau dia datang, kalau dia pergi ya udah izinkan pergi, ya. Tapi yang saya maksud malam ini dengan sorry ya, saya lupa nyambungin laptop saya ke charger. Bentar. Yang saya maksud malam ini dengan hidup secara mendalam bukan itu, ya. Mungkin ada lagi yang mau share, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan malah Dok. Mau share dulu atau boleh ditanyakan? Saya share dulu aja supaya tidak terlalu jauh ya. Oke. Kalau share-nya dari Mbak Arnanti mengatakan menerima semua rasa pengalaman dalam hidup. Sepertinya memang harus merasakan semua itu untuk benar-benar hidup. Oke. Jadi saya akan tanggapi saja. Thank you buat yang sudah sharing. Hidup secara mendalam tidak harus mengalami sesuatu yang spesial. Justru seringkali hidup yang mendalam itu hidup yang benar-benar tidak spesial, yang sangat ordinary. Yang benar-benar sehari-hari. Saat kita ngobrol sama istri atau pasangan, saat kita lagi nonton TV, saat kita lagi kerja di kantor mungkin, saat kita lagi menghadapi emosi yang begitu luar biasa, atau bahkan saat kita lagi latihan meditasi gitu, duduk gitu ya. Hidup secara mendalam itu adalah seberapa hadir Anda dalam momen itu. Ada orang yang pada saat, jujur saya mengaku dosa ke istri saya, karena saya seringkali tidak mendalam saat ngobrol sama dia gitu. Apa yang saya maksudkan seperti itu adalah, jadi saya tuh menganggap sepele momen saya. Kenapa kita tidak hidup secara mendalam? Karena kita hidupnya tidak di masa ini. Kita hidupnya di memori kita masa lalu atau planning kita masa depan. Kita sibuk mengenang masa lalu dan sibuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ada ilusi seakan-akan bahwa saya ini akan terus ada. Istri saya akan terus ada. Sehingga saya seperti tidak mengalami kedalaman saat saya bicara sama dia. Jadi, udahlah, besok juga ngomong lagi gitu ya. Jadi kayak ada ilusi bahwa saya dan dia akan bertemu lagi. Sehingga saya tidak pernah menganggap momen itu momen satu-satunya. Kenapa kita tidak hidup mendalam? Karena kita berpikir bahwa kita akan kembali lagi. Padahal sebenarnya tidak ada momen yang akan terulang. Ya nggak sih? Tidak ada sungai yang sama mengalir 2 kali. Kita bisa melihat sungai Citarum mengalir. Tapi sungai Citarum yang semenit lalu, di momen saat kita melihat itu, sudah berbeda dengan Citarum yang akan datang.
Tapi kita selalu hidup dalam ilusi bahwa, dan cenderung menyepelekan karena kita ada ilusi bahwa udahlah saya akan ketemu dia lagi. Jadi kita tuh kayak abai gitu. Sehingga kita tidak pernah benar-benar hadir di momen itu, at that given moment, at that given situations, at that given experience. Kita hidup cuma selewat aja. Kita nggak benar-benar memperhatikan orang, oke lewat. Bahkan saat kita benar-benar memperhatikan pun, kita tidak benar-benar hadir di situ. Kita perlu melatih kehadiran, being present. Dan ini adalah skill yang kita perlu latih kembali. Ya. Contohnya saat Anda duduk di sini, saat ini, seberapa hadir Anda di sini? Apakah Anda benar-benar hadir di sini, atau Anda sibuk melakukan yang tidak di sini, atau mencari yang bukan di sini? Gitu. Kita sibuk bertarung dengan momen saat ini. Sibuk mengejar sesuatu yang tidak ada di sini. Dan kita terus begitu tuh. Ya. Nah, sehingga kita benar-benar tidak dalam hidup. Moment by moment kita lewat aja gitu. Nah sekarang, saya minta kita ngelakuin satu eksperimen. Nanti saya minta teman-teman menceritakan eksperimennya ya. Jadi yang chat sebelum ini kita ganti, kita stop dulu. Kita buka lembar yang baru. Lembar yang baru Mbak Diela adalah chat yang nanti akan menceritakan apa yang dia alami saat melakukan eksperimen ini. Oke? Eksperimennya adalah, silakan Anda duduk seperti biasa dan Anda melihat seperti biasa. Anda boleh main-main dengan apa yang ada di sekitar Anda. Just assume bahwa tidak ada sesi meditasi ini. Anda silakan lakukan bebas apapun yang Anda lakukan. Saya kasih waktu 1 menit sampai bunyi lonceng. Dan coba benar-benar hadir saat Anda melakukan apapun yang Anda lakukan. Atau kalau Anda tidak melakukan apapun, Anda benar-benar hadir dalam momen tidak melakukan apa. Silakan. Tidak usah meditasi, tapi benar-benar hadir dengan apa yang sedang terjadi. Saat Anda melihat, benar-benar melihat. Saat Anda mendengar, benar-benar mendengar. Bahkan saat Anda tidak melakukan apapun, just be there when you are not doing anything. Oke, now sekarang waktunya menceritakan apa yang tadi Anda alami saat Anda benar-benar hadir dengan apapun yang Anda alami. Silakan di kolom chatnya ya. Pelan. Ada rasa pelan. No worry at all. Deg-degan. Terasa rileks. Panca indera jadi clear ya, jadi jelas. Rasanya seperti bengong. Ngantuk, berhenti. Nah, saya menarik nih. Selina. Tetap ada pikiran yang lewat. Itu bukan sesuatu yang harus dimusuhi. Again, hidup secara mendalam bukanlah hidup tanpa pikiran.
Dan pikiran yang lewat tidak salah. Tidak Anda harus hentikan. Saat ada pikiran yang lewat, hadirlah bersama pikiran yang datang, hadir, dan berlalu itu. Jadi ternyata hidup yang mendalam itu adalah hidup yang aware. Hidup yang hadir. Gitu ya. Dan pada saat Anda hadir penuh dalam situasi itu, ada banyak pengalaman yang Anda akan rasakan. Tapi paling tidak ada 2 jenis pengalaman. Ada yang seperti semuanya menjadi sangat detail, sangat sharp, momennya jadi sangat vivid. Panca indera jadi benar-benar sangat detail. Rasanya benar-benar hidup gitu ya, nyala gitu. Kayaknya nggak ada satupun yang terlewatkan gitu. Anda sedang mengalami aspek kejernihan dari kesadaran kita. Ya. Kemudian ada yang merasa jadi kayak lega, rasanya jadi nggak ada konsep, rasanya jadi kayak tidak ada perbandingan, tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu, kayak rasa bengong tapi nggak kosong, bengong tapi hadir. Nah, yang mengalami itu, Anda sedang mengalami aspek aspek kesadaran yang terbuka, yang seperti ruang. Kesadaran kita itu, dia tidak memilih momen. Yang memilih momen itu pikiran. Kesadaran kita itu tidak memilih momen. Bagi kesadaran, apapun yang terjadi adalah pemberian yang di saat itu. Bagi kesadaran, tidak perlu mencari momen yang lain selain momen saat ini. Dan momen saat ini, tidak ada yang salah dengan momen saat ini. Tidak perlu melawan. Jadi ada rasa kayak hadir, jelas, tidak melawan, seperti kehadiran yang tidak memilih, tanpa suka dan tidak suka, kayak ruang yang hadir. Nah, pada saat Anda terkoneksi dengan ini, maka sebenarnya Anda sedang mengalami hidup yang mendalam. Kalau Anda terus kembali ke momen saat ini, dibiasain. Pada saat Anda lagi ngelakuin sesuatu, Anda benar-benar hadir. Pada saat Anda mendengar saya ngomong seperti ini, Anda tidak kemana-mana. Anda benar-benar hadir di sini. Ada kehadiran. Ada rasa kayak pulang. Selama ini kita heboh, sana sini. Terus kayak kembali gitu. Pada saat Anda kembali kayak relax, kayak sadar. Kalau bahasanya Thich Nhat Hanh, I'm arrived. I'm home. Kayak ada rasa tiba. Kayak ada rasa kayak tidak lari lagi mengejar sesuatu yang lain. Tidak lagi berusaha mengenyahkan apapun. Seperti apapun momen saat ini, itu momen yang terjadi. That's the real life yang sedang terjadi. Pada saat Anda masuk dalam kondisi yang ini, Anda mengalami yang namanya kesadaran yang terbuka. Dalam bahasa Joel 1 disebut open awareness. Anda sedang terkoneksi dengan hakikat yang dalam diri Anda. Hakikat yang melampaui pikiran, yang melampaui konsep, yang melampaui label, yang melampaui personality, hakikat yang hadir, sadar. Maka dalam bahasa simpelnya adalah Anda hidup dari hati. Dan kalau Anda baca bukunya Pema Chodron, saya merekomendasikan buku Pema Chodron. Judulnya adalah, wait ya, aku takut salah judulnya. When Things Fall Apart atau apa? When Things Fall Apart. Ya, bukunya ini kelihatan nggak sih? When Things
fall apart. Sorry. Nih. When things fall apart, karangan dari Pema Chodron. Ya. Anda bisa kembali ke momen yang mendalam dan dari hati tadi itu, kalau Anda seperti ini, hadir, biasain. Tapi momen ini juga sometimes, untuk membuat Anda kembali pulang dengan momen saat ini, sometimes you need to learn it the hard way. Pada saat Anda mengalami masalah, jeder, atau pada saat hidup Anda jadinya fall apart, berantakan, harapan Anda sirna, mimpi Anda buyar, hubungan Anda kacau, semua yang Anda kejar itu kayak kacau, Anda tiba-tiba jadi ada momen di mana semuanya itu pecah berantakan, and you just be there. Ada kekosongan yang hadir. Dan kalau Anda baca bukunya Pema Chodron, maka pada saat Anda kembali ke momen tadi itu, momen yang hadir, lowong, lega, vivid, itu ya, Pema Chodron menambahkan satu istilah. Pema Chodron menambahkan satu istilah yaitu momen yang tender, momen yang lembut, momen yang disebut di sini sebagai momen yang sweet spot, momen yang kayaknya tidak ada yang ditahan, tidak ada yang diperjuangkan, tapi benar-benar directly connect to the heart and you know what happened, ya. Dan ini tuh kayak ada momen tender yang benar-benar dari hati Anda. Jadi kalau Anda bisa memfamiliarisasi dengan momen ini, pada saat Anda ngomong ke orang, Anda benar-benar ngomong bukan dari pikiran Anda, bukan dari ambisi Anda, tapi dari hati Anda. Ada the tender spot, tender, sweet, soft spot. Nah, itu bahasanya Pema Chodron. Jadi pada saat Anda mengalami kayak tadi, Anda terkoneksi dengan momen yang tender, ya, lembut, jelas, dan seakan-akan open. Anda menjadi terbuka, tanda kutip ya, vulnerable dengan apapun, tapi tidak menderita. Kita akan latihan sekali lagi ya. Sekarang tidak perlu melakukan apapun. Duduk dengan tegak, mata dibuka seperti biasa. Don't try to meditate. Jangan berusaha meditasi. Tidak perlu fokus kemanapun. Tidak perlu melakukan sesuatu yang melampaui kewajaran. Buka mata Anda, jadilah diri Anda sendiri. Jadilah diri Anda apa adanya. Hadir sepenuhnya sebagai Anda. Nggak ada label apapun, tidak perlu ada yang dicari, tidak perlu ada yang ditolak. Just be you. Nggak ada yang perlu ditutupi, nggak ada yang perlu dipercantik. Duduklah, hadirlah sepenuhnya pas Anda duduk sebagai diri Anda. Dan pengalaman apapun yang Anda alami, hadirlah bersama pengalaman itu. Connect with the experience.
Tidak ada yang salah dengan momen ini, tidak ada yang suci dengan momen ini. Momen ini momen ordinary, momen yang biasa. Hadirlah sepenuhnya di momen biasa ini. Selesai. Kalau Anda tahu guru-guru zaman dulu ya, mereka bilang batin yang hadir ini, yang terbuka, yang tadi seperti Anda alami ini, disebutnya sebagai ordinary mind. Batin yang batin yang nothing special. Anda kayak pulang gitu. Tidak lagi mencari sesuatu yang wow, glamor, spiritual, sacred. No, you come back to normal, mundane, daily life. Makanya ada satu istilah dari Zen yang sangat terkenal. Nothing sacred. Tidak ada sesuatu yang wow, biasa, ordinary. Meditasi itu bukan spiritual yang wow gitu. Sesuatu yang melampaui yang adi kodrati gitu. Meditasi membawa Anda kembali jejak lagi di momen ini, di dunia ini, saat ini yang terjadi apa. Makanya orang kalau belajar meditasi terus mereka jadi kayak going to the moon itu. Mungkin mereka belajar meditasi yang berbeda dengan apa yang kita pelajari di sini. Apa yang kita pelajari di sini adalah Anda kembali pulang ke momen saat ini, ke pengalaman saat ini. Kalau Anda gelisah, so be it, be with it. Kalau Anda tenang, so be it. Kalau Anda gelisah, tidak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang dosa terkait itu. Just be dengan batin yang gelisah. Hadir. Cobalah benar-benar hadir sepenuh hati saat Anda gelisah. Tidak lagi berusaha melawan, tidak lagi berusaha mencari pengalaman yang nggak gelisah. Tidak perlu lagi membandingkan. Saat Anda tenang, tidak ada yang suci terkait pengalaman tenang itu. Nothing sacred about it. Just be there fully. Saat Anda tenang, hadirlah penuh saat Anda tenang itu. Ya. Saya saat baca satu artikel ini ditulis oleh Lama Yeshe. Lama Yeshe adalah seorang biksu sederhana, bahkan dia bukan biksu yang mempunyai gelar tinggi gitu ya. Lama Yeshe adalah seorang biksu yang sangat humble, tidak ada gelar yang spesial seperti Rinpoche atau apapun ya. Tapi pengalaman meditasinya sangat dalam ya. Dia pernah nulis begini. Pada saat Anda bilang today is a good day, maka sebenarnya Anda sedang membandingkan dengan momen-momen yang bad day. Pada saat Anda bilang today is a bad day, sebenarnya Anda sedang tidak hidup di saat ini. Anda sedang menggenggam pengalaman memori Anda ke hari-hari yang Anda bilang good day. Tapi kalau Anda hanya benar-benar hidup di momen ini, di hari ini neither good neither bad. Karena good hanya ada good jika Anda bandingkan dengan yang bad. Bad hanya jadi bad jika Anda bandingkan dengan yang good. Tapi actually that very moment, nothing good, nothing bad. Hidup ya hidup aja. So latihlah hidup seperti ini. Tender, genuine, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang dicari, nggak ada pengalaman lain yang lebih baik dari pengalaman saat ini. Seakan-akan begitu. Pengalaman ini, no other experience yang more special than this
ordinary experience. Kalaupun Anda gelisah saat ini, tidak perlu mencari pengalaman yang nggak gelisah. Just be with that anxious mind. Kalau Anda lagi tenang, tidak perlu mengingat-ingat momen tidak tenang sehingga Anda takut kalau kembali ke tidak tenang. Just be with that not anxious mind. Ya. Nah, kalau Anda terus latihan seperti ini, maka nanti Anda mengenali ada sisi lain dari momen gentle, tender, vivid, spacious ini, yaitu ada wisdom di situ yang terpendam dan ada compassion di situ yang terpendam. Ya, itu adalah another phase of this moment. Tapi saya pribadi mengalami pada saat saya benar-benar hadir untuk orang lain, saya jadi kalau bicara juga dari hati gitu ya, tidak lagi bicara untuk menjawab gitu. Kalau mendengarkan juga mendengarkan dari hati. Jadi kayak connect to something yang deep to your being gitu. Not only you as an active mind gitu. Bukan personality yang lagi bertindak, tapi something yang beyond personality, yang hadir, heartful, ya hidup itu dari hati gitu. Dan tentu saja kita semua masih latihan. Saya bisa bicara dari pengalaman, tapi saya tidak bisa bicara dari pengalaman yang stabil. Sometimes I remember, sometimes I don't remember. Silakan kalau ada yang mau sharing, Mbak Diela, atau ada yang mau bertanya. Ini tadi ada pertanyaan atau statement dari Mas Hadi. Ketiadaan konsep ini berasa di saat ini rasanya kok sepi ya. Momen sepi itu momen yang tadi dibilang oleh apa? Oleh Pema Chodron. Momen yang soft, gentle spot, kayak kembali ke point zero. Mungkin kayak gini ya. Momen yang Anda rasakan saat liburan Anda sudah berakhir. Kayak momen sesudah keriuhan pesta ini sudah selesai, and then you come back to that, kayak ada momen yang lowong, yang soft, yang open, and sometimes kalau Anda tidak mengenali momen ini, Anda kecanduan dengan sesuatu yang heboh, Anda jadi kayak mencari lagi kehebohannya. Sehingga memang momen ini tuh kayak momen yang sepi, yang sebenarnya kayak selalu ada momen ini di balik semua keriuhan, kehebohan, arisan kita atau film-film kita gitu. This moment is a basic ground moment. Sesuatu yang hadir, always there. Saat kita sedih, saat kita marah, saat kita lagi happy, saat kita lagi nggak happy. This is something yang deep. Jadi kalau tadi Pak Hadi bilang kembali ke momen ini tuh kayak kembali kayak kosong, open, soft. Seakan-akan kalau di film-film Hollywood tuh mungkin gini ya, suddenly krik 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 gitu, kayak suddenly kayak semuanya slow motion gitu. Suddenly, ya ini kalau ada yang bisa membuat ini jadi kayak sinematografi ya, kayak seakan-akan tuh kayak semuanya burung tiba-tiba ada suara tit 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 gitu. Momen yang kalau habis kecelakaan gitu, jeder, tiba-tiba semuanya kayak lambat, vivid gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang kita bisa rasakan di saat ini. When we come back to our heart, just be, gitu ya. Silahkan kalau ada yang. Ini ada Ya, Megan sama Mbak Anita Arisanti dulu ya, Megan ya, permisi ya. Oke, Mbak Anita silakan, sudah di-unmute. Selamat. Ya, silakan Mbak. Oke, selamat malam Dok. Malam. Oke, terima kasih. Ini Dok mau sharing. Kan saya mulai meditasi udah mungkin sebulan atau 2 bulan ini kan. Tapi saya menyadari di momen kalau saya melakukan sesuatu, misal kerja nih, ada kerja. Tapi kayak pikiran tuh ditarik ke sana, ditarik ke sini, tarik sana, tarik sini. Jadi kayak mau narik pikiran di saat ini, sekarang nih, yang ada di depan mata, itu kok susahnya minta ampun ya, Dok? Iya.
Itu sih. Thank you Anita. Perlu latihan Anita. Jadi kita hanya bisa membawa meditasi ini ke kehidupan sehari-hari jika latihan meditasi duduk kita kokoh, kuat. Jadi ada yang bilang, gua nggak pernah latihan duduk, gua latihannya di kehidupan sehari-hari. Itu bullshit. Anda perlu mendisiplinkan diri Anda untuk duduk dengan sadar. Dan of course, Anita masih sebulan, 2 bulan latihannya. Terus saja latihan. Kita yang latihan sudah bertahun-tahun pun masih begitu. So, it's okay. Enjoy the process. Dah, apakah kalau begitu kita harus menikmati momen saat ini? Tidak. Menikmati itu Anda berusaha menikmati sesuatu. No, kalau tidak nikmat, just be dengan rasa tidak nikmat. Tidak perlu membuat ini jadi nikmat gitu loh. Tidak perlu memoles. Ini seperti wanita atau seseorang yang benar-benar naked, tanpa make up, raw, as it is. That very moment, ya. Kita tidak berusaha bikin itu jadi sweet, kita tidak berusaha bikin itu jadi bijak, kita tidak berusaha mencari makna apapun. Kita kayak be in that very moment, sementah-mentahnya. Kalau pahit ya pahit, kalau asam asam. Kita nggak bilang pahit, oh nih kita nikmatin aja pahitnya. Nggak gitu. Pahit, just be with that rasa pahit. Kalau Anda tidak suka rasa pahit, just be with rasa tidak suka dengan rasa pahit. Jujur, genuine, original, ordinary. Ya, gitu. Tidak memilih. Ya. Oke? Silakan, Megan. Ya, Megan sudah di-unmute. Oke, makasih Mbak Dila, Mas Yudi. Jadi pertanyaan aku juga hampir sama kayak yang sebelumnya. Tapi memang ini bedanya real life case ya. Karena di kantor aku masih WFH, jadinya seringkali ada meeting yang selalu back to back sehingga tidak ada jeda. Bahkan pernah ada satu situasi yang satu ada meeting, yang satu ada meeting lagi di waktu yang bersamaan, dan mau gak mau ya harus dengar dari 2 device gitu. Kalau di WFO kan nggak gitu ya. Nah, pertanyaan aku adalah bagaimana cara tetap stabil gitu untuk dengar keduanya, kayak nggak berasa dikasih napas gitu. Gimana caranya biar bisa nggak ngap-ngapan sama situasi ini aja sih. Aku nggak bisa kasih yang spesifik saran buat kamu, Megan, karena I don't really know the situation. But kalau aku di posisi kamu, I will say no. Definitely from the very beginning. Jadi supaya nggak panjang ceritanya. I will say no. Gimana bisa kita meeting di 2 device? I don't think it's possible. I will say no. If I were you, I will say no to my boss. This is for your own company's good loh. Gimana caranya karyawan bisa diminta meeting di 2 meeting yang berbeda dari dua device yang berbeda? It would be crazy. Dan siapa tahu kitalah yang membuat jadi begitu. Jadi menurut saya, kalau saya jadi Megan, saya akan bilang no, nggak mungkin. Saya nggak bisa meeting hari ini karena saya ada meeting lain. That's very logic. Kalau saya sih begitu ya. Tapi it's up to you. Oke, silakan lanjut. Mbak Dela, ada sharing lain? Kalau tidak kita latihan ya. Teman-teman ada yang nulis, ada yang rasanya masih emosi dok, sadar, mengharukan, sedih. Ya, just be there. Nothing wrong with emotion. Gelisah. Kalau Ya. emosinya mentah, bergejolak, cobalah di momen itu. Ya. Dan saya mungkin mengutip lagi kata-kata Dr. John Kabat-Zinn, kita nggak bisa nyetop ombak, tapi kita bisa belajar terampil untuk berselancar di atas ombak. Sekarang mungkin kalau ada ombak gede kita tergulung ya. Tapi kita bisa belajar dengan latihan ini membiasakan diri untuk surfing above the wave. Ya, kita nggak bisa stop ombak loh. Kita nggak bisa stop emosi. Well, mungkin kita bisa. Kalau kayak Megan tadi, aku sih nggak akan bilang bahwa I will do the meeting gitu. Ya, kita bisa stop di situ. Tapi kan tidak semua momen kita bisa kontrol. Jadi when wave comes to us, be there, open your heart, embrace that wave,
slowly kita tidak lagi digulung oleh ombak, kita malah bisa bermain-main dengan ombak. Ya, now mungkin PR-nya buat teman-teman sesudah ini adalah carilah sesuatu yang sederhana, cuci piring, nyapu, ngepel, cuci pakaian, atau meeting atau apa. Cobalah in that very moment you are really be there. Rasain semua sensasinya, rasain semua emosi yang muncul saat itu terjadi. Benar-benar hadir di situ. Coba usahakan, ya. Kita akan latihan sebelum kita tutup. Silakan tegakkan tulang belakang. Bagi yang mau nutup mata, silakan tutup mata. Bagi yang mau buka mata, silakan buka mata. Hadirlah bersama dengan tubuh Anda. Dengan suara di sekitar Anda. Sambut semuanya dengan kesadaran Anda, pikiran-pikiran, emosi-emosi. Jangan biarkan mereka lewat begitu aja. Tidak melakukan apapun, dan mungkin batin Anda yang kecanduan melakukan sesuatu gelisah. Perhatikan, sadari rasa gelisah itu, rasa yang ingin mencari sesuatu yang lain itu. Dan pikiran kita mungkin yang melompat-lompat, sadari saja. Jangan biarkan lewat begitu aja. Hadir sepenuh hati, sadar. Oke, selesai. Teman-teman, saya ada pengumuman penting, ya. Jadi tolong jangan keluar dulu kalau Anda tertarik dengar pengumumannya sebelum kita tutup, ya. Oke. Pengumuman ini buat teman-teman yang sudah ikut, saya ulangi ya. Buat teman-teman yang sudah ikut workshop Joy of Living level 1. Tergar setiap hari Rabu malam selama setengah jam. Buat teman-teman yang sudah ikut JOL 1, maka setiap Rabu malam akan ada latihan setengah jam, fokus ke teknik untuk pendalaman teknik. Beda sama Selasa, karena Selasa ini untuk umum, jadi kita nggak bahas teknik secara detail. Yang kedua, pembahasan Selasa ini kadang detail, kadang melebar kemana, dan tidak benar-benar sistematis. Jadi ini kayak sekedar pengenalan gitu ya, kayak
diskusi yang sifatnya umum, terbuka, membahas berbagai topik yang mungkin dalam kehidupan, tapi Rabu khusus untuk mendalam teknik. Tapi syaratnya adalah Anda sudah harus ikut workshop Joy Living level 1. Setiap Rabu malam, jam 7:30 sampai jam 8. Jika Anda tertarik untuk ikut ini, Anda harus daftar ke nomor yang tertera. Ya, nomor ini kita akan posting lagi nanti, tapi Anda harus daftar ke nomor ini untuk dapat infonya setiap minggunya. Ya, dan nanti ada beberapa program yang untuk deepening. Silahkan Anda nanti daftar ke nomor ini, dan jika Anda ingin mensupport latihan Tergal yang kita buat secara free, tolong Anda support dalam bentuk dana jika Anda bersedia. Ya, nggak ada paksaan sama sekali teman-teman ya. Dan kita semua based on volunteer kok ya. Saya undang Mbak Diela untuk mendedikasikan. Nah, pada saat Anda mendedikasikan, benar-benar use your heart. Dedikasikan dengan sepenuh hati Anda, bukan sekedar selewat saja. Ya, silakan Mbak Diela. Terima kasih Dr. Yudi, terima kasih teman-teman. Mari kita sama-sama membacakan aspirasi penutup sebanyak 3 kali. Saya akan pandu ya. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you semuanya. Bye-bye.